nggak ngerti otomotif tapi di Daihatsu sebagai hostnya megangnya, wah itu Daihatsu salah milih host. Bokap gue itu lebih percaya sama mendingan beli mobil baru. Hari ini kita acara podcast Auto Hike ya kan, nama acaranya ngopi ya kan. Ngobrol otomotif penuh inspirasi. Kedatangan tamu yang benar-benar istimewa sekali ya kan? Ini udah rajanya podcast, diundang di mana-mana. Hari ini kita Auto Hike bisa undang, luar biasa. Aduh. Karena kita baru beli mobil. Kita beli mobil Auto Hike. Ya enggak sih. Mas Onat, Kak Baby ya. Halo. Bisa kita undang dua-duanya sekaligus nih. Memang nih, tapi memang ini kalau kita dilihat dunia YouTube, memang podcast nih yang bisa hadir dua-duanya selalu hanya kita ya. Iya. Kita ngikutin banyak, tapi kan yang lain satu-satu. Yes. Nah, tapi ini kita bisa, terpaksa kok. Pencitraan aja. Tapi kita sering liatin YouTube-nya luar biasa ini. Thank you. Sukses terus untuk channelnya juga. Amin. Semua kemarin juga udah bahas ada otomotif juga di Daihatsu itu ya. Yes, betul. Iya. Bareng Omobi kita juga. Omobi ya, manusia hancur ya. Betul. Sebenarnya saya itu tidak begitu mengerti otomotif. Nggak ngerti, nah itu dia, nggak ngerti otomotif tapi di Daihatsu sebagai hostnya megangnya, wah. Itu Daihatsu salah milih host kayaknya. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah ya? Daihatsu nggak mungkin salah karena itu kan Astra, nggak mungkin betul, salah. nggak mungkin salah. Betul. Tapi karena antusias penonton YouTube memang hari ini memang tertuju. Bukan kita mau membesar-besarkan, menambah-nambahkan. Hanya ingin memuji saja ya. Betul sekali ya. Yes. Jadi ceritanya Kawanat ini sebelumnya beli mobil di Auto Hike. Betul. Ya. Kita mau coba tanya sebelumnya, tahu Auto Hike dari mana pertama kali? Baby yang tahu. Aku tahunya dari Instagram deh. Dari Instagram. Tunggu. Waktu itu kita ke Bintaro. Bintaro, Ada bursa betul. mobil banyak Oke. gitu kan. Bingung tuh kan, banyak Banget kan, terus kayak kelilingnya, kok mobilnya itu aja gitu kan. Terus gak banyak pilihannya, pas muter lagi, ada Auto Hike ini gitu loh. Betul. Ya udah pas banget, pas lihat, banyak banget pilihannya. Kita kayak beli di sini aja deh, nanti mobilnya gitu. Betul. Ya, Terus habis itu mobil-mobil yang dicari ada ya? Iya, ada. pas itu tukeran nomor sama si salesnya di sana. Marketingnya. Habis itu kayak berapa bulan kemudian baru ya udah beli mobilnya di situ gitu. Karena kita waktu itu lagi mau nyari mobil yang nggak ada apa ya, GLA 200 warna putih. GLA putih, awal putih. Preferred. Iya. Waktu itu yang ready warna abu-abu. Cuman begitu putihnya datang kok masih kurang serak. Sebulan kemudian. Akhirnya marketing ada cukup handal ya. Ditawarin terus. Kita tiap hari WhatsApp. Ini ada nih Bu, gini. Ada nih Bu. Akhirnya kita datang lagi Beb. Ke Bintaro. Abis itu kita ngeliat GLA yang putih. GLA yang putih dibawain tuh karena udah ada kan. Udah ada yang Pondok Indah katanya. Oke. Pak Onat, Bu Baby kita bawain deh ke Bintaro. Tapi pas kita GLA putih kok agak anak kuliahan ya. Anak kuliah. Karena kita udah suami istri ya. Iya, kita butuh yang mature ya kan. Tadi kita mobil-mobil sport. Iya, cuman duit CM belum ada waktu itu. Jadi kita cari yang 500 ke 700 lah. 500, 700. Kebetulan ada C200 ya. AMG. Itu juga ditawarin. Itu ditawarin. Ditawarin terus. Jadi kita tadi biasa aja. Kita coba test drive ternyata lihat lagi nyaman gitu. Secara model kita so-so. Cuma secara kita driving, oh ini enak. Soalnya kita coba ya GLA, CLA, C200. Dibandingin itu semua, C200. Langsung kita DP. Langsung kita DP di hari itu. Langsung DP di hari itu. Dan platnya pas banget. Plat BY. Ya kan? Padahal itu nggak sengaja. Soalnya buat baby ya. Baby. Iya, betul sekali. Pas lah ini jodohnya, makanya saya baru ngehnya belakangan. Platnya pas banget ini. Iya kan? Kita juga pas di situ baru lihat lah. Aku platnya baby. Itu sih. Untung aja kayak gitu. Nah, makanya abis ini kita mau coba tawarin mobil lagi nih, Kak Onat, Kak Baby ya kan. Juga ntar nonton di YouTube-nya Kak Onat ada kita mau coba menawarkan Wrangler. Betul. Karena Kak Baby ini seneng mobil yang maco. Itu kan. Kita itu suami istri yang berbeda persepsi soal mobil. Jadi kalau gua suka mobil yang cantik, let's say elegan lah ya. Elegan.
Kayak waktu itu gue hampir ribut sama dia karena di showroom loh ada Audi yang 2 pintu. Mercy SLK. Terus ada Audi yang 2 pintu apa? Audi Coupe ya? Audi TT, bener. Gue mau beli Audi TT aja lah gitu. Dia nggak suka mobil yang cantik atau elegan. Gue mau yang laki, sedangkan gue kurang laki, ya kan? Akhirnya kita ribut tuh ya, udah mau Wrangler, akhirnya ke C200. Tengah-tengah itu menengah lah, itu kan jatuhnya nggak terlalu feminim ya kan? Nggak terlalu laki ya. Tapi cukup kelas juga, elegannya juga dapat. Setuju. Tadi juga hampir nggak beli gara-gara nggak ada warna putihnya. Betul. Ini pengen warna putih. Kita mau nyoba warna putih. Hitam aja dong. Tapi jujur memang hitam keren, hitam. Keren ya? Kelas hitam keren. Saya kelas hitam ya. Iya. Kalau putih, putih bagus juga. Tetap kalau saya sebagai kita showroom, tetap paling banyak jual hitam. Hitam ya? Hitam. Dibanding putih? Dibanding putih. Kenapa? Menurut Anda kenapa sebagai? Karena orang banyak takut putih itu takutnya tren. Tren putih ini kan baru mulai kan 2000-an, 2010 ke atas ya. Oke. Dulu kan tahun 2000 silver loh. Iya, benar. Silver. Coba sekarang kalau silver udah agak menurun. Nah, kalau hitam abadi. Oke. Kalau silver menurun, tapi manusia silver di lampu merah banyak. Lampu merah banyak. Banyak ya. Manusia silver. Iya kan? Makin banyak lagi. Makin banyak. Enggak, tapi gue mau nanya juga deh. Mobil silver itu memang sudah kurang diminati? Kurang diminati, kita bicaranya secara dari dunia ya, bukan dari Indonesia doang. Dunia. Karena dari luar pun mungkin kan jatuhnya mobil-mobil yang import ya, yang CBU. Ya kan, seperti mobil ini, Mercy ini kan juga CBU kan. Yes. Memang yang menawarkan warna silver juga nggak banyak. Sekarang malah ngatakan hitam putih sama abu-abu malah ya? Abu-abu malah. Grey ya? Grey itu ada beberapa macam. Oke, itu trennya, Beb. Terus juga kita lihat nih di podcastnya Kaonat ada pakai mobil itu kan. Betul. Itu bener-bener ide luar biasa. Iya. Ini yang pertama kayaknya di Indonesia loh. Itu iya ya? Tuh. Iya sih. Ini pertama. Terus juga memang bener-bener dibikinnya sempurna, perfect, sesuai dengan kebutuhan. Betul. Jadi bukannya yang memang itu dari baru dibikin hanya untuk kebutuhan podcast doang. itu ya? Betul, jadi awalnya kita gimana ceritanya tuh? Kita tuh mau bikin YouTube ya awalnya, tapi cuman kita tuh tidak percaya sama YouTube awalnya. Aduh, males bikin YouTube. Kebetulan kita dapat beberapa produser, pegawai yang emang kompeten aja sih. Akhirnya kita meeting, mau bikin YouTube tapi takut ya Beb ya. Apa yang beda nih? Apa yang bikin beda? Soalnya kan udah banyak banget kan jenis podcast yang ini itu. Pas banget pandemi. Kita tuh kadang takut waktu pandemi waktu itu kan agak menyeramkan ya. Jadi kalau ngundang podcast gitu. Orang itu ke rumah, gue takut atau dia takut. Gimana kalau kita podcastnya di mobil? Tapi mobilnya kalau kita waktu itu kan kebetulan udah punya Alphard ya. Kalau Alphard udah ada lah udah ada beberapa yang si Arif Muhammad waktu itu udah bikin. Ya udah yuk kita beli mobil aja. Mobilnya apa? Kebetulan Toyota Hiace ya. Akhirnya kita beli Toyota Hiace, cuman kan agak travel ya. Takutnya dikira mau ke Cirebon ke Bandung, ya kan? Ntar ini mau ke Bandung lagi. Mau ke Bandung. Akhirnya kita sama tim mikir, ngapain ya gitu. Yuk kita dekor yang lu banget. Yang lu banget gitu loh. Ya udah yang kita banget ya. Looks-nya akhirnya seperti itu dan sponsor pun masuk. Karena looks-nya itu kayak pertama kita meeting kita kan bikin yuk. Kayak apa sih? Kayak anak SMA di luar negeri mau prom night. Pakai limo gitu kan. Pakai limo benar. Makanya ada lampunya. Ini kayak limo di luar negeri. Yes. Ya. Ada lampu-lampu striptisnya. Ini kurang LC aja ya. Iya kan kalau nggak punya bini sih LC masuk. LC masuk. Kebetulan waktu itu dapat sponsor juga ya. Jadi ya kayaknya pas ya Beb. Sponsornya pas, mobilnya pas. Ya udah kita bikin. Itu sih kurang lebih. Itu keren ya, memang keren. Keren ya. Keren. Kita lihatnya juga orang pertama kali lihat, bener di mobil ini kan? Di mobil. Terus juga itu udah berapa episode tuh total? Kita berapa? 20 hari kan? 20 ada ya? 24 lah, kita kontrak 50. Semoga diperpanjang seumur hidup ya. Kita lihat ada Om Deddy juga ya. Om Deddy ada. Deddy Dukun ya? Oh, Deddy Kobusier ya? Deddy Kobusier ada. Enggak, kita nggak berani ngomong Om Deddy. Jangan dia menyeramkan. Badannya besar. Kita kalah kalau ribut sama dia. Iya, betul sekali. Terus juga itu di sana juga ini ya, ada konten minum-minum juga kan? Betul. Jadi menarik sih memang. Jadi menarik memang menarik. Jadi banyak yang kita juga sering nonton kayak gitu. Anya juga pernah datang ya? Anya datang, Anya.
Anya Duyinov kan ya? Oh bukan ya? Anya Geraldine. Anya Geraldine. Udah ketuaan ya. Anya Geraldine, iya. Sebenarnya sih konsepnya itu awalnya ya emang hanya ingin menjemput karena nggak mau di rumah. Karena nggak mau di rumah dan mereka lebih nyaman kan. Nat, gue takut ke rumah lu atau ke studio lu gitu. Jadi ya udahlah biar praktis kita mutusin buat yuk kita bikin mobil biar mereka cuma keluar rumah, kita jemput aja, terus kita jalan-jalan gitu. Oke, ya bener-bener ini ya, safety-nya dijaga banget. Karena pandemi kan kita emang nggak boleh menyerah ya. Nggak boleh Seperti tadi menyerah. Anda kan, Iya, Anda bilang betul. ada penurunan, Anda naik Nah, lagi ya kan. kalau Kak Onat ini pandemi malah makin sukses. Hebat. Karena kita berpikir ya, maksudnya daripada kita terus. menyerah, Iya, lebih baik cari terus aja gimana. Lebih berpikir cari jalan terus Iya. gimana Yes. caranya biar bisa struggling, survive lah. Iya. Karena kan emang pandemi tidak menyerang kalangan apapun ya, semua kalangan. Semua Semuanya kan. Mau lu ngomong low, middle atau up, menurut gue everybody kena lah. Jadi menurut gue kalau lu berhenti berpikir ya mati sama pandemi ini sih. Terus gimana pengalaman beli mobil di Auto Hike? Cukup puas atau biasa-biasa aja ya? Biasa sih. Ya. Enggak ya, nggak boleh gitu. Enggak, oke. Jadi kita tuh sebenarnya Beb, kita tuh ke Bintaro beberapa kali ya, karena kebetulan lagi mau cari apartemen. Oh. Nggak sengaja Jadi nemu, mobil. ini apa nih mobil banyak gitu. Iya. Oh, oke. Terus karena di sebelah di kompetitor lu juga Komplek. banyak mobil, cuman yang paling lengkap nih, ini gua nggak bohong ya, Iya, Auto beneran. Hike. Iya. Jadi kita ke situ dan juga komunikasi bagus ya. Marketing lu juga tiap hari WhatsApp. Mas WhatsApp. Onat, Iya. oh enggak, gue inget Beb. Kita pertama kali mau nyari BMW seri 5. Oh, Ingat iya, nggak? iya. Tapi dia bilang nggak ada warna putih. Oke, terus 2 minggu kemudian, Mas Onat mau ini nggak? Kita datang lagi dan akhirnya kita cocoknya di C200. C200. Cuman karena emang kita kontekan terus sama marketing Anda, Ya bagus sih, atraktif ya. Iya, atraktif dia. Interaktifnya bang. Interaktifnya bagus. Menurut gua lo cukup atraktif lah mas gue. Oke Nat, kalau nggak punya pilihan ini keren kok gitu. Jadi Kita kan gua selalu kasih Banyak opsi dikasih terus. opsi terus. Oke. Karena awalnya kita gue ingat banget BMW BMW seri 5 ya. warna putih. Warna putih. Adanya warna KBB hitam. memang suka yang warna putih ya. Warna putih. Gitu. Awalnya tuh akhirnya ya udah. Sampailah kita di sini. Oh, sampai akhirnya kita mau ke GLA. GLA 200. Gila Waktu itu pengen 200. lihat lagi warna putih kan, cuma katanya dari Pondok Indah ya. Oh ya Begitu udah udah nanti. lihat, kayaknya tetap C-Class aja ya. Betul. GLA 200 waktu itu warna abu-abu ya BP. Abu-abu. Terus kayaknya terlalu laki deh. Kata baby ini aja, udah kita warna putih dulu. Pas warna putih datang, terus disampingin sama C200 kita. Iya kayak kurang gitu. Kayak C200 itu tadi. C200. Oke, iya. Cuman ya mobil itu selera ya, setelah gue pikir-pikir ya. Selera lah, maksudnya setiap orang pasti punya kesukaan lah. Kayak tadi produser YouTube gue ngomong, Nat kenapa nggak GLA 200 aja lebih laki gitu. Gue juga, baby ngomong gitu, cuman gue lebih suka C200. C200. Pada intinya mobil Elegan itu sih, selera. setuju kita juga. Setuju kan lo? Mungkin mobil yang lu suka belum tentu gue suka. Yang gue Kalau suka saya jujur memang lebih suka juga C200. C200 kan, sama kita bro, Iya, sama sama. kita. Kalau dia tetap GLA dia kata. GLA. Lebih laki kata dia. Lebih lagi. Lebih laki. Berarti Tinggi ntar gitu. coba cari SUV lagi di atasnya GLA deh. Iya, betul setuju. Abis tahun ini kita beli mobil lagi di Auto Hike. Ayo. Terus mobil yang pertama kali kalau Nat pertama kali pakai apa dulu? Pertama kali beli? Pertama kali gue beli tuh gue inget banget SMA gue dibeliin bapak gue tuh Kia ini. Apa sih, Ford ya? Bukan no. Picanto. Kia Picanto. Kia Picanto. Itu SMA kelas 1. Habis itu naik lagi ke Ford Fiesta. SMA kelas 1 kan belum ada SIM. Udah ada. Udah ada. Kan nembak. Oh nembak. Kan nembak kita. Iya kan? Nembak. Nembak. Setahun ya. Kia Picanto, abis itu kita naik ke Ford Fiesta, gue inget banget Oh, tuh. Ford Fiesta. Ford awal-awal keluar kan Fiesta kan Fiesta, oke bener. banget tuh. Oke banget. Udah bisa ngomong Voice apa, ada voice ya. iya kan? Voice komennya. Ford Fiesta Terus nah, modelnya juga bagus kan, di dalamnya juga nyaman gitu loh. nyaman, ya kan? betul. Terus abis itu kita ganti Altis, kita ganti Mercy juga C240 tapi 2008. 2008. Kurang enak ya, karena mungkin kelamaan ya. Abis itu kita ganti, terakhir pas merit sama dia Camry ya. Camry. Camry. Camry putih 2015. Camry-nya Ada di kampus. Kita kan tukar tambah. Kita ganti di Camry. kami sekarang. Betul. Ya, yang mau cari Camry Kaonat ada di saya. Ya, nah, tapi Camry itu enak loh gue akuin. Oh, Ya. itu mobil enak. Mantap banget. Iya. Sebenarnya Terjang- sayang sih kita jual ya. Iya, maksudnya luas, besar, harganya juga nggak begitu Terus expensive. untuk tahun-tahun segitu warna putih itu jarang banget loh. Itu Itu gimana sih
cerita dapetnya? Jadi gini, kita mau beli Camry, kalau warna hitam kan kayaknya pejabat banget iya, ya. Bapak banget. Ya udah deh, kita ganti aja warna putih. Gitu. Tapi gua akuin Camry tuh one of the best mobil juga ya. Iya, nyaman maksudnya sih. irit. Iya. Walaupun cc gede. Low maintenance sih itu. Menurut gua enak, menurut gua pernah ada masalah sih selama kita pakai. Enak. Kita jual itu di Alphard. Oke. Beli Alphard dulu. Alphard yang sering dipakai kan? Sering dipakai karena itu udah punya. Mobil wajib ada. Iya. Sebenarnya walaupun itu udah mobil apa namanya lumrah ya. Cuman emang tadi gua tuh gini. Kita punya konsep BP kalau kita mau beli mobil jangan yang kebanyakan orang pakai. Jadi kalau bisa beda misalnya kayak Camry nih, semua hitam kita putih. Atau kita mau beli mobil kalau bisa jangan yang kayak Honda, Toyota. Kita awalnya gitu. Misalnya kayak Fortuner, semua orang kan pakai. Iya, semua pakai Fortuner. Kita pengen yang sosok beda gitu loh. Cuman akhirnya ya Alphard emang salah satu mobil yang enak dipakai yang juga enak ya. dipakai, perjalanan jauh juga nyaman. Betul. Dan waktu itu kita juga ngeliat NZ Tonight Show tuh beli C300. Kita juga nggak mau kalah dong. Kita beli aja C200 ya. Betul sih. Betul. Sebenarnya dari segi model kita ya sosok lah ya. Cuman begitu dipakai mesin apa? Nyaman nih. Nyaman. Ini mulai cinta otomotif nih kelihatannya nih dua-duanya. Kita sebenarnya boleh dilanjutkan supaya bisa semakin banyak transaksi lagi. Betul, setuju. Sebenarnya kita bukan pecinta otomotif ya. Kita pencinta pencitraan. Jadi kita tuh nggak begitu tahu lagi kalau misalnya ban itu kempes atau ganti. Kita nggak tahu, Beb. Lu tahu? Apa? Misalnya ban kita apa namanya? Bocor. Oh, gua bisa. Oh, lu bisa. Gua nggak bisa. Tapi pernah ganti ban KBB berarti? Pernah Dulu waktu masih ini kali, sekolah apa kuliah? Pas kerja deh. Pernah. Bannya bocor gitu kan, terus diganti, ya udah ganti ya normal. Lu bisa pakai gitu? Kan diinjek aja. Nanti muter sendiri dia gitu. Oh, dia lebih laki dari saya emang. Dia lebih laki, betul sekali. Makanya dia sukanya tuh mereka wanita mandiri ini sekarang. Mandiri dia. Dia dulu juga kerja di bank ya, tapi BCA kebetulan bukan mandiri. Oke. Betul sekali dia. Makanya untuk berarti hitung-hitungan KBB semua nih kayaknya. Kebetulan kemarin juga pas nego-nego, wah ini hitungannya udah mantep banget KBB kayaknya. Dia. Kebetulan dia istri, manajer dan asisten. Oke. Jadi kita nggak perlu bayar lagi. Jadi potongan saya manajer, asisten dan ngurus. Jadi saya nggak punya manajer dia semuanya dia. Pokoknya nggak ada kepotong dari orang lain ya. Kita. Pokoknya diurus semua. Yes. Aman. Terus rencana kedepannya nih, ntar setelah mobil ini ada rencana apa lagi? Bikin podcastnya kan udah ada 2 channel nih. Betul. Dua acara ya kalau nggak salah. 2 acara. Sebenarnya kalau di YouTube itu kita sama tim memang harus bikin yang something new ya. Mungkin mobil ini akan basi di tahun depan. Si yang konten mobil. Tapi mungkin mengatasi kebasiannya ya mungkin bisa kita modif mobilnya. Diganti atau lagi desainnya. Kita ganti konsepnya, tapi tetap di mobil sih. Kalau masih pandemi ya. Kalau nextnya sih mungkin bulan puasa kita pingin agak berbagi ya konsepnya Bebe. Iya, agak berbagi. Karena bulan puasa kan kayaknya mabok-mabokan kurang ya. Oke. Iya kan? Mungkin kita harus agak berbagi. Mabok-mabokannya udah nggak di sini. Udah nggak di sini. Di situ ya. Udah cukup mabok kita. Jadi mungkin kita punya beberapa sponsor yang memang mengharuskan berbagi atau ada sponsor baru juga. Rokok kebetulan ya. Sebutin aja lah. Sebutin aja ya kurang lebih. Ya dunia digital mungkin cukup mengagetkan ya Bebe. Iya, karena kan kita berawal dari TV, dari panggung. Kita tuh agak konvensional, ya Bebe. Kita nggak begitu percaya digital, pas kita menjalaninya ternyata it works dan menurut gua pandemi ini memaksa orang buat digitalisasi kan. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Jadi ya mungkin di tahun depan mungkin kita digital dan film sih. Gua lagi jatuh sama film. Iya, filmnya juga luar biasa sekali itu semuanya. Iya, dari awal sampai kita lagi mencoba untuk ngegarap film juga sih sama PH Falcon ada namanya. Jadi mungkin tahun ini hanya digital dan film lah. Sampai pandemi ini kelar lah. Oke. Panggungannya Ya biar jauh. cepat selesai pandemi ini kita semua bisnis juga biar digital, bisnis retail Betul dan sekali. semua sektor bisa lebih cepat lagi. Betul sekali, gue setuju kalau itu. Terus kira-kira nih ada masukan-masukan nggak nih untuk tim Auto Hike kita nih? Betul. Apa Beb masukannya Beb? Biar misalkan ada ide-ide buat Auto Hike supaya bisa lebih maju lagi ke depannya. Kayaknya udah maju ya. Justru kita harus belajar ya sama mereka. Mereka tuh 10 tahun dagang mobil, punya showroom di Pondok Indah, di Bintaro, di Serpong. Harusnya saya dapat ilmu dari Anda dong.
Apa ya? Udah bagus semua, ininya marketingnya bagus, mobil-mobilnya terjamin. Betul. Cuman nih gini, ketakutan kayak gue punya bokap. Bokap gue itu lebih percaya sama mendingan beli mobil baru, tapi biasa aja. Ketimbang lu beli mobil second yang harga CM gitu loh. Nah mungkin lu punya kiat-kiat untuk orang kayak bokap gue. Karena bokap gue tuh kan jadul ya, maksud gue. Kayak waktu kita mau beli mobil kayak kenapa nggak beli Honda baru aja aja. sih, Betul. tapi baru. Let's say lu beli banyak. Mercy 600. Misalkan 600 mungkin bisa dapat Fortuner yang baru. Fortuner baru 500 sekian atau CR-V baru 500 sekian. Setuju. Nah, ini kan kalau kita bicara penyusutan, tetap biar bagaimanapun penyusutan mobil baru tetap lebih besar, lebih ruginya lebih banyak daripada beli bekas walaupun mobil Eropa. Gitu. Pasti. Tuh. Pasti. Dengerin ya, Namanya Pak. mobil Ini baru pasti pasti penyusutannya lebih besar walaupun mobilnya fast moving sekalipun. Nah, kiat-kiatnya sekarang zaman sudah canggih. Semua serba kita katakan serba digital ya kan, semua serba by data. Jadi pastikan kalau beli mobil nggak harus beli di AutoHaik ya, pastikan juga recordnya pasti ada. Semua mobil itu ada recordnya. Telepon aja ke bengkel yang resminya, cek recordnya sebelumnya kapan, terakhir kapan, ya. Karena hampir semua mobil sekarang kan ada garansi. Jadi kita katakan mobil 3 tahun pertama kan ada garansi, jadi pasti diservis di bengkel resmi. Nah, di bengkel resmi itu semua terdata, ada record pas. Nah, itu bisa dicek semua. Nah, kita sih sarankan memang beli mobil kalau bisa ya yang 2 tahun, 3 tahun pakai, ya paling nggak maksimum 5 tahun pakai. Karena pasti semua recordnya ada. Jadi nggak usah takut, zaman sekarang itu serba by data. Semuanya juga kita bisa cek juga, mereka juga online ya kan. Data itu online, jadi nggak perlu takut harus beli mobil bekas takut ya kan. Apalagi mobil-mobil premium semuanya pasti ada data. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya orang tua kan masih konvensional. Mereka mikir kayak nanti yang make dulu jorok nggak? Atau nanti bekas kebanjiran? Atau dulu bekas ini gitu loh kan. Namanya orang tua kan belum terlalu. Ya itu balik lagi ke kita kenalilah karakter masing-masing showroom. Showroom ini menjualnya tipenya yang bagaimana. Kalau dari kita memang selalu kita pilih dulu. Punya standarisasi berarti. Standarisasi kalau memang ini jadi nggak semuanya mobil kita pajang di auto. Betul. Ada orang jual mungkin kita terima tukar tambah kita terima, tapi bukan arti kita jual di sini. Kita bisa jual di ada beberapa kita ada sub dealer lain yang memang klasifikasinya lebih rendah daripada showroom AutoHaik. Oke. Gitu. Jadi memang kita nggak masukin di sini semua karena jadi yang udah orang lihat di AutoHaik udah yang indah-indah aja deh. Yang indah-indah aja ya. Yang udah lulus standarisasi lu lah ya. Udah standarisasi, udah SNI, udah lulus SNI. Betul. Ya kan, udah standarisasi jelas semua. Ya udah silahkan dibeli aja. Kalau harga tinggal dinego aja. Harga ya. Bisa dinego. Karena kan masalahnya gini ya, kalau sebagai pebisnis kan lo mikir kalau lo jual mobil yang emang looks-nya bagus, tapi dipakai bobrok kan yang jelek lu juga. Betul. Ya. Itu yang lu pikirin ya? Kita sih nggak berani ya. Kita nggak berani ambil resiko untuk menjual mobil yang kondisinya nggak bagus untuk keuntungan hanya satu kali. Kita coba pertahankan terus konsumen-konsumen. Karena kita kondisi pandemi kemarin. Betul. Kita jujur survive karena kita punya langganan customer repeat order cukup banyak. Oke. Itu lo pertahanin ya? Ya, itu dia dari situ poin penting yang kita ambil bahwa customer langganan repeat order itu sangat penting. Karena di saat kita pandemi kemarin ya yang kita bisa olah hanya itu aja. Karena kita hanya tahu ya mereka mungkin nggak gitu kena dampak, jadi mereka bisa tetap beli mobil. Oke. Berarti lu bisa mematahkan stigma bapak gua ya. Kalau bapak gua gitu, aduh, kalau beli mobil tuh looks-nya doang yang bagus, nanti lu pakai lu nyesel gitu. Enggak juga ya? Enggak juga ya. Coba bisa dibuktikan di mobil C-Class ini. Bisa saya buktikan ya, betul. Coba nanti kita sekali-sekali kita tawarin mobil ke ayahnya. Betul. Kita tawarin yang tadi, Bib. Ya kan dia kan suka tuh, ya kan? Iya. Betul sekali. Thank you banget nih. Thank you banget. Udah datang di Terima kasih banyak. AutoHaik ya kan. Terima kasih. Kita thank you. Kalau ada mobil baru, WhatsApp ya. WhatsApp terus kan? Kita pasti update terus ya kan. Karena di IG kita kan juga ada terus ya. Mantap. Dan IG-nya rapi loh, Bib ya. Rapi, spesifikasi jelas. Spesifikasinya ada, jelas. Terus juga ya makanya kita coba supaya semua orang yang baru lihat
Instagram kita bisa langsung menerima, nggak ya, semua. Betul. Jadi nggak harus orang yang suka otomotif atau antusias otomotif juga baru bisa ngerti. Jadi Betul. semua orang bisa sekali lihat langsung paham. Contohnya kita ya, Iya, kita juga tidak seotomotif itu. Nggak seotomotif itu, tapi langsung paham. Langsung apa paham, yang kita maksud yang kita jual dan kita jelaskan. Itu sih, itu karena sih. tertera semuanya gitu. Tertera ya, oke. Nggak, tapi gue mau ngomongin, banyak gak sih showroom-showroom mobil nakal yang cuma jualan looks, tahu-taunya dipakai nggak enak. Ini no offense buat yang lain ya, bukan cuma auto high yang lain ya. Kan banyak orang, tetap pasti ada aja. Ada aja ya. Ya kan kadang-kadang ya kita bicara nih kilometer, Oke. ya kan. Kadang-kadang dirubah jadi miles. Oke. Ada banyak showroom dirubah jadi miles. Oke. Mungkin kalau pertama kali beli lihat, oh misalkan Kan miles 10.000. 10.000, oh ya udah lihat 10.000. Orang kan Oke. nggak mungkin memperhatikan miles sampai kilometer. Yes. Banyak juga yang dirubah jadi miles. Jadi 1 kilometer kalau 10.000 miles itu sama dengan kalau kilometer itu 16.000. Jadi kalau 20.000 kilometer itu 32.000 kilo. Oke. Jadi banyak sekali yang ya ini hanya trik-trik sederhana yang digunakan. Jadi ya tetap berhati-hati, Tetap berhati-hati ya. berhati-hati. Makanya Auto High punya standarisasi. Ya, kita standarisasi yang sudah pasti mudah dipahami semua orang dan sangat jelas lah. Mantap. Kita nggak ada trik-trik, nggak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Betul sekali. Thank you. Thank you sekali. Kita jadi banyak dapat ilmu tuh, Be. Iya. Karena kita tuh cuma suka looks-nya doang kadang-kadang ya kan. Makanya kita kalau kita Auto High juga baru tahu kalau misal GLA itu begini, Ciala begini, Iya. C2 begini. Menurut gue sih Auto High sangat terbuka ya. Terbuka. Oke, Kita nah kalau lu nggak suka ini, yang ini. Yang ini. Menurut gue sih ya sesuaikan kebutuhan. Gue setuju. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih Aduh. Auto High. Terima Iya. kasih. Subscribe terus Auto High ya kan, ikutin Jangan terus. lupa. Dadah. Thank you.